Gojek berupaya meningkatkan kesejahteraan para mitra, salah satunya dengan membuat program swadaya. Swadaya dapat diakses melalui aplikasi GoPartners dengan mengklik fitur swadaya. Swadaya berupaya membantu para mitra dalam hal finansial seperti tabungan, pinjaman, dan asuransi melalui fitur swadaya finansial. Swadaya juga membantu para mitra untuk hemat dalam kebutuhan berbelanja sehari-hari di Alfamart dan Indomart. Untuk memenuhi kebutuhan para mitra dalam menjalani pekerjaan sehari-hari, program swadaya bekerjasama dengan perusahaan telco, memberikan paket data dengan harga yang bersaing, serta pembelian pulsa melalui menu GoPulsa. Selain itu, swadaya membantu armada para mitra mulai dari servis kendaraan dan penghematan bahan bakar melalui menu servis kendaraan. Swadaya juga memastikan kebutuhan pokok sehari-hari, yaitu makanan dapat diakses secara hemat oleh para drivers. Kamu tidak berjuang sendirian, karena swadaya terus berusaha mensejahterakan. Berikut testimoni para mitra terhadap program swadaya. Awal pandemi semuanya serba berat. Di tengah orderan yang sepi, kemudian juga di masa pandemi seperti ini, kita mencari uang itu agak sulit. Pandemi itu benar-benar menghantam ini pekerjaan kami gitu. Belum lagi kalau misalkan untuk biaya berobat itu saya alamin waktu itu. Jadi ketika kita mendapatkan voucher seberapapun nominalnya itu kita sangat menikmati. Dengan adanya program swadaya untuk perawatan kendaraan bekerjasama dengan bengkel-bengkel yang mana ditunjuk sebagai swadaya dari Gojek, sangat membantu bagi kami. Dengan adanya bantuan swadaya ini, alhamdulillah kami sangat terbantu sekali. Untuk membeli minuman pun kita dapat keringanan gitu kan, entah itu 5.000 atau 10.000. Bagi kami seorang driver Gojek itu sangat berharga. Terus kita juga dapat voucher belanja ya. Kita sebagai emak-emak gitu kan, mewakili teman-teman juga yang lain, sangat banget kebantu dengan adanya voucher dari swadaya ini. Ya, dengan bantuan dari Gojek, kebutuhan-kebutuhan yang harusnya tidak tercover saat pandemi, alhamdulillah di-cover gitu. Saya bersyukur ada paket data keluarga yang dikeluarkan swadaya. Saya juga bersyukur dibantu untuk voucher bahan bakar dari Shell di program swadaya. Terima kasih Gojek, terima kasih atas program swadayanya. Terima kasih banyak untuk swadaya, sangat bermanfaat bagi kami, terutama di masa-masa pandemi seperti ini. Terima kasih swadaya Gojek. Terima kasih swadaya Gojek. Berjuang bersama, sejahtera bersama, bersama swadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan mitra Gojek Sumbar semuanya. Jumpa lagi bersama Wahyu di sini. Seperti biasa teman-teman semuanya. Pada periode kali ini, pastinya di Kopdar kali ini, tentunya sesuai tema kita, yaitu Kopdar spesial di bulan Juni ini, khusus untuk kawan-kawan mitra Gojek Sumbarnya. Jadi ada dari Padang, dari Bukit Tinggi, dan juga dari Payakumbuh. Nah, teman-teman semuanya, seperti Wahyu sampaikan, karena ini agenda spesial dan hanya dilaksanakan ataupun diadakan selama 1 kali dalam 1 bulan. Oleh karena itu teman-teman diharapkan untuk tetap datang ataupun tetap mantengin nih agenda kabar kita pada hari ini. Karena pada kabar spesial kali ini tentunya pasti kita selalu mengangkat tema-tema khusus ataupun materi-materi khusus yang diharapkan teman-teman bisa terbantu lah ataupun mendapatkan informasi terbaru seputar baik itu seputar ini ya, seputar apapun itu. Yang terakhir itu kita kabar spesial itu temanya seputar bagaimana cara memanage keuangan ya terakhir. Nah, untuk kali ini masih temanya adalah seputar keuangan ataupun secara finansial. Nah, hari ini tema kita itu adalah apa itu saham dan apakah saham itu bisa menjadi investasi bagi kita semua. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini kenapa saham yang kita angkat? Karena saat ini teman-teman Goto itu lagi memberikan program saham gotong royong secara gratis kepada kawan-kawan mitra yang mendapatkan pesan di aplikasi itu sebanyak 1.000 lembar saham
yang mana itu diharapkan kepada teman-teman untuk bisa mengisi form persetujuan penerimaan sahamnya. Seperti itu. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita mendengarkan apa itu saham dan kenapa saham itu bisa jadi investasi atau tidak. Nah, sekarang sudah hadir narasumber kita itu ada Pak Febi. Halo Pak Febi, apa kabar Pak Febi? Alhamdulillah baik. Baik, nah aduh, kembali lagi nih ketemu lagi sama Pak Febi nih. Setelah sebelumnya kita bahas tentang menit keuangan ya Pak Febi apa sebelumnya. Ya, Nah, oke, pada kali ini nih spesial lagi nih kita teman-teman bersama Pak Febi juga itu nanti akan membahas secara umum apa itu saham dan apakah saham itu bisa menjadi investasi bagi kita ataupun bagi keluarga kita ke depannya. Seperti itu ya Pak Febi ya. ya. Oke, nah tanpa lama-lama, tapi sebelum saya tanya dulu nih, Pak Febi sehat Pak Febi? Aduh, Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Nah, Ya. sejauh ini apa nih aktivitas Pak Febi sekarang? Ada beberapa aktivitas ya mungkin ya yang di KJA ya, yang di kantor jasa akuntan saya yang Oke. bergerak di bidang akuntansi dan keuangan gitu. Oke, masih Ya. sibuk dengan KJA-nya ya. Ya, Oke, nah bagi teman-teman nih Pak Febi juga punya kantor jasa keuangan itu alamatnya di Jalan Merak ya Pak ya, kalau nggak salah ya Pak ya. Jalan Murai Air Oh Tawar Murai Padang. ya. Ya. Oke. Di Jalan Murai, teman-teman juga bisa cek langsung di Google Map atau bisa dapat kontaknya langsung di Google Map juga untuk bisa lebih detail untuk menanyakan seputar keuangan lah ataupun eh, seputar financial accounting lah pada umumnya kayak gitu. Oke Pak Febi, Ya Mas. kita siap nih untuk memberikan materi kepada kawan-kawan mitra nih karena kawan-kawan mitra perlu tahu nih kenapa saham itu ada dan kenapa saham itu perlu dan kenapa dan apakah nih dari depannya apakah saham itu bisa menjadi investasi bagi kita seperti itu karena mungkin sedikit informasi seperti yang disampaikan tadi Pak Febi bahwasanya dari Goto itu memberikan saham khusus nih saham gratis untuk kawan-kawan mitra Gojek Padang dan Gojek Indonesia secara keseluruhan itu sebanyak mulai dari 1.000 lembar sampai dengan 4.000 lembar saham. Nah, makanya nih kita ingin kasih tahu nih kenapa saham itu dan apa itu saham Pak Febi seperti itu. Oke, Ya, dan Mas. mungkin Oke. kita kasih waktu dan tempat kepada Pak Febi nih untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Febi, Ya dipersilakan. Mas. Makasih Mas atas waktu dan layarnya. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada kata yang pantas kita panjatkan selain pujian kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita berbagai nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat bertemu pada Kopdar kali ini. Teman-teman mitra Gojek yang di Padang, di Tinggi dan Baik Kebuh, semoga kita selalu diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat menjalani hidup kita dengan baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sedikit tentang masalah saham bagi pemula. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan tentang saham. Apa itu saham, apa jenis-jenis saham, dan bagaimana kita berinvestasi pada saham. Recording in progress. Teman-teman mitra Gojek sekalian, saham berasal dari kata sahmu. Itu asal katanya dari bahasa Arab. Artinya bagian atau penyertaan kita berupa investasi pada suatu usaha. Artinya jika kita memiliki suatu bagian investasi di suatu usaha, itu artinya kita sudah memiliki saham dari suatu usaha tersebut. Artinya kita adalah pemilik dari usaha tersebut. Jadi kata saham itu artinya bagian penyertaan investasi kita pada suatu usaha. Namun porsi kepemilikan kita pada usaha tersebut itu berbagai macam porsinya. Misalnya ada yang porsinya di bawah 10%, ada porsinya 20%, sampai mungkin kita yang memiliki semuanya, sampai 100%. Jika kita memiliki saham untuk suatu perusahaan, maka artinya kita adalah pemilik usaha tersebut. Namun porsi kepemilikan tergantung dari dana yang kita tanamkan. Misalnya, modal awal suatu usaha 100 juta dan dana kita 40 juta. Artinya porsi kepemilikan kita adalah 40%. Kemudian kita harus mengetahui bahwa kepemilikan saham itu tidak hanya di bursa efek,
Namun ada dua jenis investasi saham. Yang pertama investasi langsung pada usaha. Misalnya kita punya teman yang ingin membuka usaha. Dia butuh dana misalnya 100 juta. Kemudian dia menghubungi kita dan menanyakan kepada kita apakah kita mempunyai Recording dana stopped. misalnya 40 juta untuk ditanamkan di usahanya. Kemudian kita menyetujui untuk menanamkan modal kita misalnya 40 juta. Artinya kita menanamkan saham kita di usahanya 40 juta. Walaupun kita tidak ikut dalam manajemen perusahaannya sebagai pengelola. Pengelolaan tetap dilakukan oleh teman kita itu. Tapi kita adalah pemilik dari usaha itu dengan porsi kepemilikan adalah 40%. Kemudian yang kedua, ada investasi saham yang akhir-akhir ini marak, yaitu saham yang listing atau terdaftar di Bursa Efek. Dalam hal ini di Indonesia ada bursa efek yang namanya Indonesia Stock Exchange atau EIDX. Investasi di bursa efek itu harus melalui suatu perusahaan yang namanya perusahaan sekuritas. Sebelumnya saya ingin kembali ke investasi langsung dalam bidang usaha sebelum kita lanjut ke bursa efek. Dalam bentuk investasi langsung di dalam usaha yang ada, itu ada dua bentuk minimal. Yang pertama dalam bentuk bagi hasil atau sirkah atau kerjasama usaha. Misalnya modal si A 100%, kemudian si B hanya sebagai pengelola. Itu dalam istilah ekonomi Islam dinamakan dengan bagi hasil atau mudharabah. Kemudian ada yang skemanya berbentuk kerjasama, di mana si A dan si B memiliki saham pada usaha tersebut. Misalnya si A 70% dan si B 30%. Ini dinamakan dengan kerjasama musyarakah, di mana kedua si A dan si B adalah pemilik modal, dan bisa saja mereka berdua juga adalah pengelola. Kembali kita ke investasi di bursa efek. Pembelian dan penjualan saham di bursa efek dilakukan melalui perusahaan sekuritas. Jadi tidak bisa kita punya dana sekian puluh juta, kita langsung ke bursa efek. Kita harus menghubungi terlebih dahulu adalah perusahaan sekuritas. Kemudian perusahaan sekuritas akan membukakan rekening yang berupa rekening dana investasi. Ini tidak sama dengan rekening tabungan kita biasa, namun rekening dana investasi ini akan digunakan untuk transaksi saham kita. Namun sekarang sudah banyak aplikasi yang ada di internet, berupa kita bisa menghubungi perusahaan sekuritas ini melalui aplikasi-aplikasi yang ada. Jadi kalau kita ingin berinvestasi di bursa efek, kita harus melalui perusahaan sekuritas. Itu kuncinya. Next. Kemudian terjadi perkembangan yang luar biasa terhadap jual beli saham di Indonesia. Di mana dulunya satu lot itu kabarnya adalah 500 lembar. Tapi satu lot itu adalah sekarang bisa 100 lembar. Satu lot artinya adalah minimal pembelian saham. Minimal pembelian saham. Kalau dahulu setahu saya 500 lembar. Tapi sekarang sudah berubah jadi 100 lembar. Ternyata sekarang untuk yang gajinya mungkin UMR ya, atau sekitar itu penghasilannya, itu bisa beli saham di aplikasi-aplikasi yang ada sekarang ini, bisa membeli saham dengan harga 100.000 satu lot. Itu sudah banyak. Saya mungkin nggak sebutkan detail perusahaannya, namun bisa di searching di Google. Ketika kita ingin investasi, kita ketik aja, misalnya investasi saham, itu langsung keluar gitu. Aplikasi-aplikasi yang menawarkan saham. Itu sangat membantu dalam kita membeli saham. Untuk teman-teman yang mungkin didapat hadiah dari Gojek berupa lembaran saham, mungkin juga sudah mengetahui bagaimana melakukan transaksi di
aplikasi yang ada. Namun ada beberapa jenis investasi, sebelum saya lanjut, ada beberapa jenis investasi yang terkait dengan saham ini. Kalau investasi jangka panjang, itu mengharapkan dividen atau keuntungan dari laba yang dibagikan. Namun kebanyakan yang terjadi saat ini adalah hanya berupa trading atau jual beli saham jangka pendek. Itu yang terjadi sekarang. Itu ada plus minusnya antara transaksi jangka panjang dan jangka pendek yang ada. Nah, ini saya lanjut dengan bagaimana cara membeli saham di perusahaan yang terdaftar di bursa. Pertama, kita menyiapkan dana pembelian saham. Besarnya mungkin saat ini bisa 100.000. Kemudian memilih perusahaan sekuritas yang akan menjadi broker saham. Pembelian saham ini melalui perusahaan sekuritas. Dan perusahaan sekuritas telah membuat aplikasi-aplikasi yang mana investornya bisa dari mana saja. Kemudian perusahaan sekuritas akan membukakan rekening dana investasi bagi kita. Kemudian melalui rekening itu kita akan bertransaksi. Atau mudahnya kita akan bertransaksi melalui aplikasi yang ada. Kemudian download aplikasi perusahaan sekuritas tersebut. Dan terkadang perusahaan sekuritas juga akan membuka kelas-kelas pemula bagi investor saham. Ingat, yang terjadi pada saat ini lebih banyak kepada trading. Lebih banyak kepada mencari keuntungan jangka pendek. Namun kalau kita ingin investasi jangka panjang, itu juga bisa. Itu lebih kompleks penilaian terhadap penilaian dan analisa terhadap pembelian sahamnya. Kemudian sedikit kita akan bercerita tentang risiko atas transaksi keuangan. Kita mengetahui bahwa investasi saham di Bursa Efek ini mempunyai profil risiko yang cukup tinggi. Beda dengan portofolio di bidang properti. Kalau di bidang properti, untuk investasi umumnya tidak pernah investasi di properti itu turun, kecuali ada sesuatu kejadian atau krisis yang melanda di suatu negara. Namun profil risiko di saham belum tentu saham yang kita miliki secara jangka panjang itu menguntungkan dan belum tentu juga rugi gitu. Namun terkadang investasi di saham itu terlalu banyak faktor yang mempengaruhinya dan terutama fundamental ekonomi suatu perusahaan atau kinerja keuangannya itu untuk jangka panjang. Sedangkan untuk jangka pendek lebih melihat kepada grafik dan tren histori yang ada. Dan kita membeli di saat dan tujuan untuk investasi jangka pendek ini cuma satu, yaitu capital gain atau profit taking gitu. Untuk mengambil keuntungan ketika kita membeli di harga murah dan menjual di harga yang lebih tinggi. Jadi ada yang dinamakan dengan risk appetite. Risk appetite adalah bagaimana seseorang itu suka akan profil suatu risiko. Jika dia mempunyai risk appetite yang tinggi, atau dia disebut risk taker, pengambil risiko, dia akan banyak bermanuver di saham-saham yang pergerakan harganya itu tinggi, pergerakannya cepat. Dia bisa untung besar dengan cepat, tapi dalam teori investasi, jika suatu keuntungan itu adalah tinggi, kerugiannya juga akan lebih tinggi. Artinya, seorang risk taker, dia bisa untung besar, bisa rugi besar. Tergantung luck-nya. Gitu. Jadi ini hampir sama dengan gambling. Tapi ini ada analisa risiko terhadap suatu saham. Gitu. Jadi, misalnya kita melihat grafik, melihat kinerja keuangannya, dan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya. Bahkan situasi politik pun sangat berpengaruh terhadap indeks saham suatu bursa.
Artinya risk profil atau profil risiko di dalam suatu saham itu cukup tinggi dibandingkan investasi-investasi lainnya. Contohnya, kalau kita bandingkan dengan investasi di bidang obligasi atau apalagi deposito suatu perbankan, tetap lebih tinggi risiko di saham. Tentu kita harus mempelajari risk profile ini sebelum masuk lebih jauh di bidang saham. Nah, dan ini cukup menarik ya. Namun nanti coba saya akan tinjau juga tentang transaksi saham secara syariat. Bagaimana pandangan syariat tentang saham bukan hanya mengenai keuntungan saja. Next. Jenis-jenis atau bentuk investasi dalam perdagangan saham. Saya akan coba jelaskan yang pertama yaitu long term investment dan capital gain. Sedangkan transaksi yang ada di bawah seperti T+2, transaksi derivatif, dan forex trading, mungkin ada yang lebih bisa menjelaskannya daripada saya gitu. Karena ini adalah transaksi-transaksi turunan gitu. Dan itu agak sulit menjelaskannya pada tahap awal. Untuk investasi jangka panjang atau long term investment. Dalam transaksi kita sudah bicara tadi tentang investasi saham jangka pendek, di mana kita beli saham di harga murah, kita jual mungkin sebulan kemudian di harga yang lebih tinggi, atau mungkin harganya lebih murah. Kalau harga lebih murah kita rugi, kalau harga lebih tinggi kita untung. Itu jangka pendek. Namun ada orang-orang yang berinvestasi di dalam saham itu secara jangka panjang. Mereka telah memiliki saham-saham perusahaan itu dari lama. Dan yang mereka harapkan bukan capital gain lagi, bukan keuntungan jangka pendek lagi. Yang mereka harapkan adalah dividen dari perusahaan tersebut. Dan mereka membeli saham-saham tersebut berdasarkan analisa dan evaluasi yang cukup komprehensif atas pembelian tersebut. Dan mereka memiliki saham itu tidak, mungkin porsinya minimal misalnya 10% gitu. Tidak sedikit gitu. Karena kalau investasi mereka sedikit, dividen yang akan didapatkan juga akan sedikit. Jadi ini adalah saham jangka panjang. Kalau tadi kita jelaskan saham jangka pendek, transaksi saham jangka pendek. Nah, sekarang ingin kita jelaskan tentang long term investment dalam memiliki saham. Jadi ada orang yang memiliki saham itu untuk jangka panjang, yang mereka harapkan dividen. Dan itu umumnya mungkin bukan hanya perorangan, juga lembaga. Dan pemain-pemainnya umumnya pemain lama dan sudah berpengalaman. Nah, jadi bagi kita sebagai untuk pengenalan saham, kita harus tahu ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka panjang. Nah, kalau misalnya untuk pemula, mungkin coba trading dulu gitu. Trading, beli saat harga murah, jual saat harga tinggi. Itu bisa dari aplikasi yang ada dan bisa dari mana saja gitu. Asal kita punya siapkan dana dan ada aplikasi perusahaan sekuritas yang telah kita download gitu. Maksudnya kita sudah disetujui oleh perusahaan sekuritas itu untuk melakukan transaksi di situ. Nah, gitu. Kemudian bahkan sekarang juga tidak hanya saham transaksi jangka pendek ini. Bahkan turunannya sampai ke forex. Forex adalah transaksi falas jangka pendek hanya untuk mengambil keuntungan. Dan ini sangat berisiko gitu. Apalagi kalau kita tidak tahu tren, kalau coba-coba mungkin akan hilang saja dananya. Itu pengalaman beberapa orang. Risikonya tinggi. Nah, hampir sama dengan gambling gitu. Dan kita mengetahui sebenarnya mata uang itu bukanlah suatu komoditas gitu. Sebenarnya mata uang adalah alat tukar. Ketika mata uang dijadikan suatu komoditas, nah itu akan agak riskan, agak keluar dari tujuan adanya mata uang. Dan ini adalah transaksi-transaksi turunan yang ada sekarang ini.
Baiklah, mitra Gojek, ini ada suatu tinjauan syariat atas saham. Sedikit saya ingin paparkan. Ini bukan suatu kebenaran yang pasti, cuman saya ingin menyampaikan suatu pandangan. Saya akan bacakan. Berinvestasi di perusahaan yang operasionalnya sesuai agama atau operasionalnya itu tidak mengandung unsur yang dilarang oleh agama, seperti sekarang ini, yang mana panduannya adalah seperti yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Untuk bertransaksi di saham yang syariah, hindari investasi saham misalnya bank konvensional, perusahaan minuman keras, pabrik rokok, dan lain-lain. Trading saham beda dengan investasi saham. Trading saham hanya cari untung jangka pendek, sedangkan investasi lebih kompleks pembahasannya. Sebagian ulama tidak membolehkan trading saham untuk mengharapkan transaksi jangka pendek saja, karena bisa jatuh, bisa ya. Ini perlu kajian yang lebih dalam lagi, dan ini haknya para ahli ilmu untuk menjelaskannya lebih jauh. Karena bisa jadi jatuh kepada perjudian. Jika untung akan untung besar, jika rugi maka rugi besar. Jadi ini mungkin perlu kajian yang lebih jauh, bukan domainnya saya untuk membahasnya secara lengkap karena kurangnya ilmu gitu. Nah, kemudian saya jelaskan. Umumnya transaksi saham masih banyak yang diliputi kerancuan atau subhat. Artinya, hitam putih transaksi saham yang halal masih banyak yang diragukan. Karena saham yang terdaftar misalnya di Jakarta Islamic Index, masih banyak yang menggunakan dana bank konvensional. Artinya, pemilik modal menyetujui penggunaan dana bank konvensional. Sesuai dengan fatwa MUI bahwa banyaknya transaksi di bank konvensional adalah berupa pinjaman uang gitu. Dan itu adalah akad riba. Sehingga mereka seakan-akan menyetujui penggunaan dana riba. Jadi teman-teman mitra Gojek, saya tidak ingin menghakimi suatu masyarakat atau suatu transaksi yang telah terjadi. Karena saya sendiri juga masih mempelajari hal-hal tersebut sehingga saya bisa menjelaskan dengan lebih baik lagi. Sedangkan untuk panduan lebih jauh mungkin ada ahli yang mungkin lebih kompeten. Namun secara sederhana pandangan saya, jika tujuan kita adalah transaksi jangka pendek, menjadikan saham dalam tanda kutip permainan untuk cari untung, artinya sebenarnya yang kita perjualbelikan itu bukanlah suatu fundamental dari perusahaan tersebut, bukanlah suatu kinerja dari perusahaan tersebut, sehingga jual beli yang terjadi adalah lebih banyak ke jual beli derivatif atau turunan dari kinerja saham tersebut. Artinya sebenarnya kita tidak memiliki secara real, dan itu hanya ada pada angka-angka yang ada di transaksi turunan tersebut. Artinya, kalau kita tinjau lebih jauh secara syariat, karena memang negara kita lebih banyak mayoritas umat Islam, tentu kita ingin mengetahui transaksi-transaksi yang dibolehkan secara syariat dan transaksi yang tidak dibolehkan secara syariat, supaya kita mendapatkan rezeki yang lebih berkah. Artinya keberkahan itu adalah kontinuitas dan manfaat yang akan didapatkan lebih banyak. Saya ingin menyampaikan ini karena memang yang terjadi saat ini umumnya ya, dan tidak ingin menghakimi, sekali lagi tidak ingin menghakimi dan tidak ingin menjelaskan ini menjadi suatu polemik.
investasi di dalam saham risikonya besar, ruginya juga besar karena profil risikonya tinggi. Sedangkan kita harus mengetahui tujuan kita dalam berinvestasi di saham, apakah sekedar cari untung, dan mungkin juga bisa rugi gitu. Artinya, masyarakat pada zaman sekarang sudah aware atau sudah sadar bahwa keuntungan yang mereka dapatkan haruslah sesuatu yang bisa memberikan manfaat yang besar, baik dunia maupun akhirat. Jadi intinya dari pembicaraan saya ini, saya tidak anti dalam perdagangan saham. Namun ada beberapa transaksi saham yang perlu kajian lebih lanjut, dan itu ada domainnya pada ahli-ahli ekonomi Islam misalnya. Karena tidak ada yang dibawa oleh ajaran Islam kecuali keselamatan. Ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir ada suatu doa yang ingin saya sampaikan tentang doa yang memohon rezeki yang berkah. Tentang doa ini kita panjatkan setiap pagi, dan hampir-hampir doa ini menjadi suatu sunnah atau kebiasaan Nabi kita Rasulullah SAW, dan tidak pernah ditinggalkannya. Mohon maaf, saya menyampaikan ini dengan tujuan untuk keberkahan bagi kita semua. Bahwa kita mengetahui bahwa tidak ada yang diajarkan Rasulullah SAW kecuali adalah rahmatan lil alamin. Nah, doanya berbunyi begini, dan doa ini dipanjatkan setiap subuh. Kalau doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbala. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami ilmu yang bermanfaat, sebaik-baik ilmu yang bermanfaat yang telah Engkau ajarkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian berikanlah kepada kami rezeki yang berkah, yaitu rezeki yang berkelanjutan dan rezeki yang bermanfaat bagi kami. Bukan rezeki yang terputus-putus, dan bukan pula rezeki yang sama sekali tidak bermanfaat bagi kami. Dan terimalah amal-amal kami, karena syarat diterimanya amal adalah ikhlas karena Allah, dengan niat yang ikhlas karena Allah, dan mengikuti contoh dari Rasulullah. Demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga penyampaian yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Tidak ada kata yang indah selain doa. Tidak ada nasihat yang paling indah kecuali nasihat yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bagaimanapun tujuan manusia di dunia adalah mencari laba atau keuntungan. Namun jangan lupakan keuntungan di akhirat. Demikian saja kita akhiri dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Oke, Mas Wahyu. Oke, terima kasih Pak Feby. Nah, teman-teman semuanya, mungkin teman-teman sudah mendengarkan lah ya penyampaian materi yang disampaikan oleh Pak Feby terkait dengan apa itu saham, bagaimana cara kita bisa apa sih istilahnya itu, kita bisa memprediksi ataupun melihat grafik apa segala macam dari hal-hal secara umum, gimana kita bisa melihat saham itu bisa profit bagi kita atau kalau bisa anjlok, itu sudah diterangkan secara umum oleh Pak Feby. Tapi pada intinya adalah teman-teman semuanya kembali ke kita ya Pak Feby ya, gimana cara kita memanage dan segala macamnya. Betul-betul. Nah, teman-teman dan yang lainnya seperti disampaikan Pak Feby, mungkin Goto juga udah punya saham, dan itu emang dari Goto pun memberikan secara gratis saham kepada teman-teman semuanya. Itu untuk Kota Padang sendiri Pak Feby itu ada 1000 lembar saham yang diberikan secara gratis untuk kawan-kawan driver. Dan itu bisa rekan-rekan driver manfaatkan sebenarnya Pak Feby. Jadi
Ada beberapa macam lah. Mau diuangkan bisa, langsung diuangkan. Itu nanti akan dibantu sama Gojek juga Pak Feby. Jadi Gojek juga bantu untuk menguangkan sahamnya jika memang ingin dijual, dan nanti hasil penjualannya itu akan ditransfer ke saldo mitra Gojek semuanya. Ataupun teman-teman ingin menabung ataupun dengan menyimpannya untuk kebutuhan yang lainnya ke depan terkait dengan saham. Seperti itu Pak Feby. Iya, Mas. Nah, mungkin ada pertanyaan nih dari kawan-kawan mitra Gojek semuanya. Salah satunya ini dia menanyakan seputar gimana kalau kita bisa tahu nih Pak pergerakan seandainya ada saldo apa sih saham yang anjlok gitu. Nah, kita bisa memprediksinya cara gambaran kasarnya ada nggak Pak tipsnya kayak gitu sih sebenarnya dari mereka. Itu pertanyaan pertama Pak Willy. Iya. Ya, Ya, mungkin Mas. itu dulu sih sambil iya. sambil nunggu yang lain ya nggak apa-apa. Kalau bisa Pak Willy jawab boleh, silahkan. Oh ya. Dari pertanyaan yang pertama ini ya, mungkin saya coba jawab. Gimana mengetahui pergerakan harga saham? Bagaimana kita mengetahui saham ini bakal anjlok satu saat gitu. Pertama kita harus tahu tujuan kita memiliki saham yang kita miliki tersebut. Apakah tujuannya jangka panjang atau jangka pendek tadi? Seandainya kita memiliki tujuan jangka panjang, itu analisanya sangat dalam gitu. Mulai dari neracanya atau fundamental keuangan perusahaan tersebut, siapa manajemennya, itu dari tahun ke tahun kita amati gitu, kita pelajari, bahkan kita hadir di RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, kalau jangka panjang ya. Dan mungkin kita memiliki saham mayoritas gitu. Dan kita mungkin bahkan punya kendali atas perusahaan tersebut, jika sahamnya mayoritas gitu. Atau sebesar porsi kita punya kendali, punya suara, kalau saham yang kita miliki adalah jangka panjang. Sedangkan saham yang kita miliki itu adalah jangka pendek. Ya, mungkin kita hanya ambil profit taking atau capital gain. Kita hanya ambil keuntungan ketika harga saham naik. Kita beli saat harga murah, kita jual saat harga naik. Kita hanya melihat tren gitu. Kalau cuma ambil profit taking gitu, kita hanya ambil lihat tren aja atau isu-isu yang beredar gitu. Itu sangat mempengaruhi harga saham. Nah, atau perusahaan apa gitu. Jadi kita soal pengalamannya. Kalau baru-baru belum bisa gitu, belum bisa kita tahu langsung gitu. Ada tren, ada grafik, ada analisa laporan keuangan, atau isu-isu yang beredar, situasi politik, itu berpengaruh pada harga saham. Bahkan tentang manajemen yang berubah, nah gitu. Jadi kerugian dan keuntungan kita tergantung berapa banyak share porsi saham kita di situ. Dan berapa selisih harga jual harga beli. Gitu Mas. Oke, terima kasih Pak Feby. Nah, teman-teman tadi Pak Feby juga udah bilang, kita harus melek dengan keadaan sekitar ya Pak Feby ya, baik itu stabilitas politik, isu-isu di Bursa. Di luar seperti apa, isu-isu perusahaan seperti apa, dan juga progres dari perusahaan seperti apa. Banyak faktor ya sebenarnya Pak Feby ya. Iya. Yang dilihat ya untuk bisa menjadi bermain secara lebih ibaratnya lebih terjun di lincah. dunia saham. Ya, lebih lincah betul sekali. Iya. Nah, mungkin dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Boleh langsung di kolom chat, nanti akan kita coba tanyakan kepada Pak Feby. Yang pastinya teman-teman yang hadir pada hari ini itu berkesempatan untuk mendapatkan voucher sembako, ya voucher swadaya lebih tepatnya, senilai Rp100.000 dan untuk 5 orang pemenang. Dan juga ada beberapa merchandise eksklusif yang untuk teman-teman ada kaos, ada tumbler, dan juga ada topi, dan juga ada waist bag yang saya teman-teman gunakan, teman-teman dapatkan nih, khusus teman-teman yang hadir pada hari ini. Sesuai dari poster kita yang udah kita share kepada teman-teman via Instagram Gojek Padang, jadi tunggu apa lagi nih? Ya teman-teman semuanya silakan, bagi yang belum datang silakan datang, ayo, karena ada kesempatan untuk dapat hadiah nih. Oke itu. Nah seperti yang udah disampaikan juga oleh Pak Feby tadi terkait dengan saham. Nah Wahyu juga ingin menanyakan kepada teman-teman yang udah dapat saham gratis dari Goto, itu kita harapkan untuk segera mengkonfirmasi penerimaan persetujuan
untuk menerima persetujuan penerimaan sahamnya, mengisinya itu di kolom pesan yang ada di aplikasi GoPartner teman-teman semuanya, untuk segera mengkonfirmasi dan segera mengisi datanya untuk menjadi kepemilikan sahamnya atas nama mitra yang sudah ditetapkan oleh Gojek. Jadi khusus untuk kawan-kawan yang aktif di bulan Februari dengan menyelesaikan minimal 1 order di bulan Februari, itu berhak mendapatkan saham senilai 1.000 lembar ataupun sebanyak 1.000 lembar saham Goto yang secara gratis diberikan oleh Gojek kepada kawan-kawan mitra semuanya. Nah, masih ada ribuan mitra, sebenarnya total ada ribuan mitra yang udah dapat dari Kota Padang. Jadi ada beberapa mitra yang belum konfirmasi nih. Nah, sayang banget dong, udah dikasih dari Gojek udah berikan secara gratis, tapi nggak diklaim nih Pak, kan sayang kan Pak ya. Itu gitu. berupa saham pasti ada rupiahnya. Pasti, dari setiap Pasti saham ada satu lembar rupiahnya. pasti ada Iya. rupiah setiap lembarnya ya Iya. Pak ya. Betul Iya. sekali. Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman? Segera cek pesan di aplikasi dan segera konfirmasi kepemilikan sahamnya segera ya, seperti itu. Oke deh, Pak Febi, Ya Mas. kita sudah di ujung acara. Sekali lagi terima kasih Pak Febi udah memberikan materi kita seputar saham dan apakah bisa diinvestasi atau tidak. Tadi sudah dijabarkan oleh juga Pak Febi. Sekali lagi terima kasih Pak Febi atas kesediaannya Sama-sama. menjadi materi kita pada hari ini. Acara saya Kopdar ya Pak Febi ya. Iya. Oke, terima kasih dan teman-teman juga dari Mitra Gojek Padang juga terima kasih atas kehadirannya dan hadir pada acara Kopdar kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Febi bisa bermanfaat bagi kita dan bisa langsung kita untuk segera memilih nih kira-kira saham ini bisa menjadi investasi atau tidak. Oh, apakah saya mau coba investasi di saham? Nah, itu Mau kan dijual atau mau dimiliki Yes. sendiri gitu. Nah, bisa nih, Ya. atau mau dijual atau mau ingin dimiliki sendiri, ya udah biar ada simpan dulu lah, tabungan, kalau seperti itu. Ya. Nah, bagi teman-teman semuanya, intinya dari tujuan dari Spesial Kopdar ini ingin memberikan edukasi kepada teman-teman semuanya terkait dengan saham pada periode kali ini. Oke, akhirnya dari Gojek Padang pamit undur diri dan Pak Febi juga terima kasih Pak Febi atas Ya. kedatangannya. Ya Akhirnya kita Mas, tutup. mohon maaf kalau Mohon ada salah Oke, dari tidak. kata-kata yang ada ya. Oke, nggak apa-apa Pak. Ya. Sama-sama Pak, kita juga minta maaf bagi teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan dan kita tutup di agenda Kopdar Spesial Kopdar kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gojek berupaya meningkatkan kesejahteraan para mitra. Salah satunya dengan membuat program swadaya. Swadaya dapat diakses melalui aplikasi GoPartners dengan mengklik fitur swadaya. Swadaya berupaya membantu para mitra dalam hal finansial seperti tabungan, pinjaman, dan asuransi melalui fitur Swadaya Finansial. Swadaya juga membantu para mitra untuk hemat dalam kebutuhan berbelanja sehari-hari di Alfamart dan Indomart. Untuk memenuhi kebutuhan para mitra dalam menjalani pekerjaan sehari-hari, program Swadaya bekerjasama dengan perusahaan telco, memberikan paket data dengan harga yang bersaing, serta pembelian pulsa melalui menu GoPulsa. Selain itu, Swadaya membantu armada para mitra mulai dari servis kendaraan dan penghematan bahan bakar melalui menu servis kendaraan. Swadaya juga memastikan kebutuhan pokok sehari-hari, yaitu makanan dapat diakses secara hemat oleh para drivers. Kamu tidak berjuang sendirian, karena Swadaya terus berusaha mensejahterakan. Berikut testimoni para mitra terhadap program Swadaya. Awal pandemi semuanya serba berat. Di tengah orderan yang sepi, kemudian juga di masa pandemi seperti ini, kita mencari uang itu agak sulit. Pandemi itu benar-benar menghantam ini pekerjaan kami gitu. Belum lagi kalau misalkan untuk biaya berobat itu saya alamin waktu itu. Jadi ketika kita mendapatkan voucher seberapapun nominalnya, itu kita sangat menikmati. Dengan adanya program swadaya untuk perawatan kendaraan bekerjasama dengan bengkel-bengkel yang mana ditunjuk sebagai swadaya dari Gojek, sangat membantu bagi kami. Dengan adanya bantuan swadaya ini, alhamdulillah kami sangat terbantu sekali. Untuk membeli minuman pun kita dapat keringanan gitu kan, entah itu 5.000 atau 10.000. Bagi kami seorang driver Gojek itu sangat berharga. Terus kita juga dapat voucher belanja ya. Kita sebagai emak-emak gitu kan, mewakili teman-teman juga yang lain, sangat banget kebantu dengan adanya voucher dari swadaya ini. Ya, dengan bantuan dari Gojek
kebutuhan-kebutuhan yang harusnya tidak tercover saat pandemi, alhamdulillah di cover gitu. Saya bersyukur ada paket data keluarga yang dikeluarkan Swadaya. Saya juga bersyukur dibantu untuk voucher bahan bakar dari Shell di program Swadaya. Terima kasih Gojek, terima kasih atas program Swadayanya. Terima kasih banyak untuk Swadaya, sangat bermanfaat bagi kami, terutama di masa-masa pandemi seperti ini. Terima kasih Swadaya Gojek. Terima kasih Swadaya Gojek. Berjuang bersama, sejahtera bersama, bersama Swadaya.